Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan tentunya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, kembali di video kali ini saya kembali akan meresum materi terkait dengan isu-isu kontemporer. Nah, materi pada isu-isu kontemporer ini dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama yaitu tentang revolusi 4.0. Kemudian yang kedua yaitu ada tentang bahaya narkoba. Kemudian yang ketiga ada isu radikalisme. Ya. Nah, menarik sekali isu-isu yang terkait dengan ini memang sudah menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat, akademisi maupun di kalangan khalayak umum begitu. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangan. Maka kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, tentu kita akan ketinggalan. Nah, salah satu yang kita lihat dampak dari perkembangan revolusi 4.0 ini adalah salah satunya adalah perubahan pemanfaatan terkait dengan ICT ya. Teknologi, komputer dan sebagainya. Nah, saya ingin kembali bahwa revolusi 4.0 ini merupakan suatu cara kerja, kemudian merupakan perilaku yang baru, merupakan cara hidup yang baru. Ya, kenapa saya katakan itu baru? Pada era sekarang, pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita anggap konvensional, sekarang sudah tergantikan oleh banyaknya aplikasi-aplikasi, teknologi-teknologi yang menunjang. Nah, kemudian adaptasi apa yang harus kita lakukan? Tentu lingkungan sangat berpengaruh ya. Jadi kita harus membiasakan dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung ya demi perkembangan itu. Ya, kemudian memanfaatkan media-media sosial, kemudian juga misalnya meningkatkan skill kita, meningkatkan kompetensi kita, dan menyalurkan passion kita, hobi kita. Ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi mungkin dengan teman-teman, mungkin dengan ya siapapun yang sekiranya bisa meningkatkan skill itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang adanya bahaya narkoba. Sekali lagi bahwa narkoba ini adalah merupakan musuh kita bersama. Ya, Indonesia merupakan darurat narkoba. Ya, kenapa bisa dikatakan Indonesia merupakan bangsa yang darurat narkoba pada saat ini? Kita tentu banyak mendengar, kita tentu banyak melihat pemberitaan-pemberitaan yang banyak sekali terutama di kalangan akademisi, kemudian di kalangan yang public figure itu yang sangat ada hal yang menarik terkait dengan kenapa marak banyak sekali narkoba yang beredar kemudian di kalangan di sekitar kita. Ya, salah satunya adalah memang letak geografis kita itu sangat mendukung sekali ya demi untuk perkembangan jaringan narkoba itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan demi menghindari itu? Yang pertama harus bisa menjaga pola hidup sehat. Kemudian ya lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, isu yang ketiga yaitu tentang radikalisme ya. Radikalisme juga bisa menjadi satu bahan yang menarik ya, yang bisa kita diskusikan bersama. Kenapa ini menjadi hal yang menarik? Karena radikalisme juga termasuk menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa saya katakan radikalisme bisa memicu perpecahan antara persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, karena banyaknya intoleran, suatu paham-paham yang terlalu fanatik, kemudian yang revolusioner, yang menentang pemerintahan, itu sangat bisa sekali menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lantas sebagai pendidik nih, sebagai ASN, tentu apa yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari demi untuk menjaga generasi muda kita supaya tidak terjerumus ya
ke dalam ya narkotika, narkoba, kemudian dan isu radikalisme, tentu yang pertama yang bisa kita lakukan dalam proses mendidik atau proses mengajar, tentu kita harus bisa melihat ya hal yang mudah, yaitu memperhatikan kerapian peserta didik kita. Kemudian terus mensosialisasikan tentang pentingnya pola hidup sehat, tentang bahaya narkoba, tentang bahayanya radikalisme, bisa memicu perpecahan dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah memotivasi mahasiswa ya, setiap pelajaran mau dimulai, kemudian di tengah-tengah kegiatan proses pembelajaran kita sisipkan ya materi-materi yang terkait dengan narkoba, kemudian terkait dengan radikalisme ya, supaya memotivasi mereka supaya sadar yaitu tentang bahayanya isu-isu tersebut. Sekian video kali ini, kita berjumpa di video berikutnya. Saya Didi Channel, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.